Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di dalam video kita kali ini dalam program Baper, Bahan Perenungan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tema yang sangat-sangat penting sekali demi menciptakan daripada kebahagiaan di dalam hidup kita. Apa temanya? Yaitu tips hidup bahagia. Kalau berbicara tentang kebahagiaan, saya pribadi dan kalian semua pasti menginginkan dan mendambakan hidup bahagia. Dan jika berbicara tentang bahagia, semua orang punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya, jika orang berbicara tentang kebahagiaan, pasti yang ada di benak pikiran mereka itu selalu identik dengan harta, dengan paras yang cantik, dengan popularitas, dan dengan daripada jabatan dan kekuasaan. Padahal itu semua tidak selalu menjamin daripada kebahagiaan, bahkan bisa menjadi malapetaka yang sangat besar jika mereka tidak pandai mensyukurinya. Contoh saja, ada seorang yang paling kaya di Jerman yang bernama Adolf Merkel. Dia adalah orang yang paling kaya pada saat itu, tapi sayangnya dia mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya sendiri dengan menabrakkan dirinya di depan kereta api dan sehingga dia mati. Kalaulah kekayaan bisa menjamin daripada kebahagiaan, maka mustahil Adolf Merkel, seorang yang paling kaya di Jerman, akan berani dan nekat membunuh dirinya sendiri. Ternyata kekayaan harta tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa menghilangkan kesedihan, apalagi untuk membeli daripada kebahagiaan. Kalaulah kebahagiaan hanya bisa dibeli oleh orang kaya, maka orang miskin tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, karena kebahagiaan sudah diborong, sudah dibeli oleh orang-orang yang kaya. Tapi tidak, hidup adalah hidup yang adil. Orang miskin tidak memiliki harta kekayaan, tapi mereka bisa bahagia dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, ada seorang penyanyi pop yang sangat terkenal, sangat populer di zamannya. Mungkin kita semua tahu, yaitu Michael Jackson. Tapi sayangnya dia mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri, dengan mengkonsumsi obat tidur yang begitu banyak sehingga overdosis dan dia mati. Kalaulah ketenaran, popularitas bisa membuat orang bahagia, maka mustahil Michael Jackson akan membunuh dirinya sendiri. Ternyata popularitas, ketenaran, dipuja dan dipuji oleh manusia, dikenal banyak orang, tidak bisa menjamin daripada kebahagiaan. Contoh lagi, seorang mantan presiden Brazil yang bernama Getúlio Vargas. Dia adalah seorang yang nomor 1 di Brazil, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya sendiri, dengan menembak jantungnya sehingga dia mati. Kalaulah jabatan dan kekayaan bisa menjamin daripada kebahagiaan seseorang, maka mustahil Getúlio Vargas akan membunuh dirinya sendiri. Ternyata jabatan, kekuasaan, titel yang kita miliki tidaklah bisa menjamin kebahagiaan, bahkan bisa menjadi tanggung jawab yang besar yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, seorang artis yang paling cantik di Amerika yang bernama Marilyn Monroe. Dia adalah seorang artis yang paling cantik, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri, dengan mengkonsumsi minuman keras dan obat depresi yang begitu banyak sehingga overdosis dan mati. Kalaulah kecantikan bisa menjamin kebahagiaan seseorang, pastilah Marilyn Monroe tidak akan membunuh daripada dirinya sendiri. Tapi kecantikan tidak bisa menjamin kebahagiaan, dan kecantikan tidak bisa kita andalkan. Kecantikan yang sebenarnya yaitu keluar dari dalam. Kecantikan yang sebenarnya di saat orang membasahi mukanya dengan air wudhu, rajin beribadah, dan menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil daripada 4 orang ini? Bahwasanya kekayaan
Jabatan, kecantikan, popularitas adalah kebahagiaan yang tidak mutlak. Kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara saja. Banyak orang yang memiliki itu semuanya, tapi dia tidak pandai bersyukur kepada Allah, sehingga dia selalu merasakan kekurangan. Tapi ada orang yang hidup sederhana, tapi karena dia bersyukur, maka dia selalu merasakan kecukupan. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa kadang sesuatu yang kelihatannya membahagiakan, tapi belum tentu memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya di saat kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, tapi bersampung sampai di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia sampai akhirat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, di komen, like, dan share, dan ditunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.